Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa baru YN Kediri tahun 2020 yang sangat saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Komarul Huda, biasanya dipanggil Pak Kohu. Saya bertugas di unit layanan pengembangan bahasa. Jika nanti saudara-saudara ada di kampus pusat, gedungnya ada di sebelah utara, di samping gerbang utara kampus 1. Itu adalah pusat pengembangan bahasa di samping gedung TIBD. Saudara-saudara mahasiswa baru yang saya banggakan, di UPT, unit pelaksana teknis pengembangan bahasa ini, melayani beberapa hal untuk kepentingan akademik mahasiswa di YN Kediri ini. Jadi kita diperintah oleh kampus untuk membantu mahasiswa mengembangkan skill bahasa asingnya, terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apa saja program-programnya? Di UPT Bahasa yang terbaru ada ujian kompetensi bahasa Inggris dan bahasa Arab untuk kepentingan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi kalau saudara nanti hampir munakosah ujian skripsi, itu dipersyaratkan untuk memiliki SKPI. Ya, ini adalah penunjang kompetensi utama, bisa berupa bahasa, bisa berupa yang lain. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan uji kompetensi bahasa untuk mereka yang akan wisuda di tahun ini. Surat keterangan pendamping ijazah berupa tes TOEFL atau tes TOEFL. Nah, itulah layanan-layanan kita. Jadi yang pertama ada language training. Ini ada beberapa hal di language training yang bahasa Inggris ini. Ada general English. Anda yang ingin mengasah kemampuan writing, kemampuan speaking, juga reading dan listening, Anda bisa mengambil program ini. Jadi General English. Ini adalah layanan. Yang kedua, ada English Conversation. Jika Anda hanya butuh untuk berkomunikasi secara aktif dalam bahasa Inggris, Anda bisa ambil program ini. Itu ya. English Conversation, bagaimana meningkatkan percakapan, ya, berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang standar, ya, di dunia internasional. Tuh. Yang ketiga ada academic writing skill. Program ini ditujukan supaya para mahasiswa memiliki kemampuan teknis di dalam menulis teks, jurnal, makalah, atau apapun dalam bahasa Inggris untuk berbagai kepentingan. Seperti yang kita tahu, sekarang ini untuk kita apply job saja, lamaran pekerjaan, kita sudah menggunakan bahasa Inggris. Juga beberapa perusahaan yang bonafide sudah mempersyaratkan kita untuk menguasai bahasa Inggris. Ada yang minta pasif, ada yang minta aktif. Nah, ada academic writing skill, tujuan utamanya untuk meningkatkan kemampuan tulisan akademis. Jadi tesis, ya, skripsi saudara atau makalah-makalah saudara yang akan dimuat di jurnal-jurnal itu akan bisa baik. Kita ambil program ini. Bagaimana menuliskannya di dalam. Apakah tidak cukup kalau misalnya kita pakai Google Translate? Bisa jadi. Tetapi sangat berbeda. Untuk kepentingan apa? Gitu. Kalau hanya untuk menulis status di WhatsApp, di Instagram, bolehlah minta tolong kepada Google Translate atau yang lain-lainnya. Ada tools aplikasi. Tetapi kalau untuk menulis di jurnal bereputasi terutama, itu butuh satu keahlian, ya, karena kita harus memahami kaidah-kaidah penulisan internasional utamanya. Baik, ada language training, kemudian ada translation, ya, ada terjemahan. Ini terutama kalau misalnya Anda sudah mau selesai di kampus ini, kemudian mau melanjutkan ke Timur Tengah, nah itu ijazah saudara, transkrip saudara, itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa
negara tujuan, mau ke Timur Tengah, oh berarti ijazahnya harus ditranslate ke bahasa Arab. Nah, atau Anda beruntung ya setelah lulus mendapatkan beasiswa ke Australia, maka ijazahnya harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris yang standar. Nah, itu ya. Apakah tidak bisa diterjemahkan oleh lembaga di luar? Bisa. Penerjemah dokumen itu ada dua, ada swasta, ada negeri. Kalau negeri seperti kita itu sah. Yang kedua, lembaga swasta, tetapi harus mendapatkan SK dari pemerintah bahwa lembaga itu sah. Jadi tidak sembarangan. Gitu. Kita sudah sering menerjemahkan dokumen ini untuk mereka yang mau belajar ke Eropa, ke Australia, dan beberapa ke Timur Tengah. Atau sebaliknya, ada teman-teman yang dulu pernah kuliah di luar negeri, ya toh, kemudian mau melanjutkan S2 di IAIN Kediri, maka kami akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, transkrip nilainya, ijazahnya, dan lain sebagainya. Ini translation. Juga ini mulai dikembangkan bagaimana melayani translation untuk penulisan di jurnal itu ya. Oke, ada language training, ada translation, ada English proficiency test and preparation. Di bahasa Inggris itu ada dua sistem besar kebahasaan. Yang satu yang biasa dipakai Australia namanya IELTS, kemudian yang di lainnya namanya TOEFL. Gitu. Ya, saudara mengenal TOEFL. Nah, kita ada preparation untuk IELTS, ada preparation untuk TOEFL itu. Tetapi ini adalah tes proficiency. Jadi ini untuk mengukur kemampuan, bukan tes TOEFL-nya. Kalau tes TOEFL-nya itu adalah tes internasional. Ada lembaga sendiri yang kita belum melaksanakan karena kita nilai terlalu mahal. Jadi kalau Anda sudah ikut TOEFL preparation, nilainya bagus, Anda bisa mencoba untuk mengikuti tes TOEFL beneran, ya itu. Di yang kita siapkan itu juga termasuk IELTS preparation. Kalau Anda sukanya mau ke Australia misalnya, maka di sana yang berlaku bukan TOEFL tesnya tapi IELTS. Itu proficiency test, ya. Selain tes SKPI yang di awal saya sampaikan itu bahasa Inggris, dan kemudian kita juga punya layanan bahasa Arab, ya. Ada misalnya program Daurah Lughatul Arabiyah, itu kursus bahasa Arab. Itu bagaimana mengenal misalnya Maharatul Kalam, ya, bagaimana muhadasah yang bagus. Ada Maharatul Istima atau listening kalau dalam bahasa Inggris. Ya, ada Maharatul Qiraah atau speaking. Itu ada Maharatul Kitabah atau writing. Nah, menulis bahasa Arab itu tidak sekedar menyambung huruf, tapi ada kaidah-kaidahnya. Di sana berlaku hukum nahwu, berlaku hukum sorof, dan lain sebagainya. Maka saudara yang ingin mendalami ini, terutama yang di program-program keagamaan, silahkan mengambil Daurah Lughatul Arabiyah. Kemudian ada yang khusus tentang muhadatsah. Kalau di Inggris kita ada English conversation, ini ada muhadatsah. Jadi Anda tidak akan masuk ke dunia akademik yang rumit, tapi misalnya ingin memiliki pengalaman kerja di Timur Tengah atau di mana, Anda boleh ngambil muhadatsah khusus untuk belajar berbicara dalam bahasa Arab. Itu yang kira-kira standar itu ya. Ini muhadatsah namanya. Kemudian ya, jadi ada Fahmun Nususul Arabiyah. Ini adalah bagaimana kita memahami teks-teks Arab secara komprehensif. Boleh teks akademik, boleh teks keagamaan. Ya, kalau Anda prodinya keagamaan pasti akan ketemu kitab-kitab keislaman. Nah, di Fahmun Nusus ini kita belajar bagaimana memahami teks secara komprehensif. Itu, ya, tentu dengan mengambil beberapa kaidahnya supaya tulisan-tulisan saudara, ya, jurnalnya, skripsinya itu bisa lebih baik karena merujuk kepada kitab-kitab aslinya yang berbahasa Arab itu. Ya. Jika di bahasa Inggris kita mengenal TOEFL,
maka kita mengenal tes Arab namanya TOEFL. Ya. Test of Arabic as Foreigner Language. Jadi tes bahasa Arab untuk orang non-Arab, orang yang tidak berbahasa Arab. Nah, kita punya 2 program, satu program namanya pre-TOEFL. Jadi sebelum ujian kita ada preparation. TOEFL itu seperti apa. Kemudian nanti baru tes TOEFL-nya. Ya. Untuk apa? Ya, kalau Anda mau S2 di Timur Tengah, mau S3 di Timur Tengah, atau Anda mau bekerja di kedutaan, atau di atas pendidikan, atas perdagangan yang berhubungan dengan Timur Tengah begitu. Saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa IAIN bahwa jangan takut dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu mudah, seperti juga bahasa-bahasa yang lain. Ya, di Korea, di Taiwan itu mereka dilatih berbahasa Arab. Mengapa? Karena mereka punya produk, punya manusia yang diekspor ke dunia Timur Tengah. Sehingga SDM teknis di Timur Tengah itu kebanyakan orang-orang dari Taiwan, orang-orang bahkan juga Filipina. Jadi saya kira Anda jangan sampai kalah dengan mereka, belajarlah bahasa Arab dan kami siap membantu untuk mewujudkan itu. Ya. Nah, di Inggris itu ada translation, kita ada terjemah. Tadi yang saya sebutkan bisa berupa dokumen, bisa berupa hal lain. Anda pernah punya tulisan bahasa Indonesia, materinya cocok dengan sebuah jurnal di Timur Tengah, diperbaiki. Nah, nanti kita akan bantu untuk menerjemah itu. Atau menerjemah dokumen tadi itu. Yang misalnya ijazahnya, aliyahnya itu di Sudan, atau SMA-nya di Mesir. Mau kuliah di S1 di sini harus diterjemahkan. Nah, kami siap membantu. Atau S1 di Timur Tengah, di Sudan, di Uni Emirat Arab, mau S2 di sini, nah, dokumennya kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya bisa dipahami, ya, supaya bisa dimengerti sebagai sebuah dokumen. Nah, yang terakhir layanan di bahasa itu adalah bahasa Indonesia. Nah, jangan lupa meskipun kita orang Indonesia, tapi bahasa Indonesia kita tidak bagus, ya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Sehingga ada yang namanya UKBI, Ujian Kemahiran Berbahasa Indonesia. Ya, ujian Kemahiran Bahasa Indonesia. Ini adalah untuk mengukur seberapa jauh kita menguasai kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Kita adalah bangsa yang tidak tertib menggunakan bahasa kita sendiri. Di kaidah bahasanya sudah dibedakan, kalau laki-laki A, kalau perempuan I, ada saudara, ada saudari. Gitu. Tapi kalau kita mengatakan saudara itu sudah mencakup saudari. Ada mahasiswa, ada mahasiswi, tapi seringkali mahasiswi kita sebut mahasiswa juga. Padahal itu beda, ya. Di bahasa Inggris itu she dan he itu beda. Nah, itu. Di kita itu biasanya kurang memperhatikan. Oleh karena itu penting mengukur kemampuan bahasa Indonesia kita melalui uji kemahiran bahasa Indonesia. Yang terakhir ada klinik bahasa Indonesia. Supaya ngerti bahasa Indonesia yang bagus, terutama ketika menulis makalah, menulis skripsi, ada klinik bahasa Indonesia. Bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya, menurut kaidah kebahasaan akademik. Nah, itu di kita biasanya kantor kita disebut dengan LBB. Dulu namanya memang LBB, Lembaga Bahasa dan Budaya, tapi kemudian ada perubahan nomenklatur menjadi UPT, Layanan Pengembangan Bahasa LBB. Tugasnya tetap, itu namanya saja yang berubah. Anda cari saja di IAIN ini mana tempat untuk bertanya, berkonsultasi, kursus tentang bahasa Arab dan Inggris. Nah, kami siap membantu di UPT Pengembangan Bahasa. Saya kira demikian. Selamat belajar, selamat berlatih bahasa Inggris, selamat berlatih bahasa Arab, ya, supaya menjadi akademisi yang handal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.